Nah, Febrian dan pemirsa, tentunya kita juga penasaran ya bagaimana sih calon gubernur yang terpilih seperti Sherly Laos memaknai kemenangan dan dukungan dari warga Maluku Utara kepadanya. Kita akan bergabung dengan rekan kami pemirsa, ada Gemma Tanjung yang sudah bersama dengan Sherly Coanda atau yang juga disapa Sherly Laos ya. Halo, selamat pagi Gemma. Waduh, Selamat pagi Gemma. Lagi di mana sih Gemma sekarang ini, bisa Anda sampaikan informasinya? Halo, selamat pagi Febrian, Marcel dan juga pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Nah, saat ini kita akan berbincang lebih jauh nih dengan Gubernur terpilih Maluku Utara Sherly Coanda yang menjadi gubernur pertama perempuan di Maluku Utara. Kita akan mencari tahu sebenarnya seperti apa perjalanan politiknya Bu Sherly ini dan seperti apa perjuangannya sampai bisa di titik ini dan juga terpilih menjadi gubernur di Maluku Utara. Langsung saja dalam segmen Ketuk Pintu di hari ini kita akan berbincang langsung dengan Sherly Coanda. Ikuti saya. Gemma kan? Halo, selamat pagi Bu Sherly. Apa kabar? Baik, Sehat ya Ibu? sehat. Ibu, ini saya mau mengucapkan selamat loh. Akhirnya sudah terpilih menjadi Gubernur Maluku Utara dari KPU tadi malam. Iya. Dan kami juga tetap mau menyampaikan bela sungkawa, turut berduka cita atas kehilangan suami tercinta. Kita boleh ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Bu Sherly. Jadi dengan perjalanan panjang menjadi Gubernur Maluku Utara ini, seperti apa sih Bu lika-likunya selama ini? Lika-likunya, gimana tadi pertanyaannya? Kan Ibu ada dua peristiwa besar nih, belum sampai 1 tahun ini kehilangan suami dan belum lama berduka sudah harus memutuskan keputusan Tepatnya meneruskan sehari. 1 hari ya. Masih di rumah sakit waktu itu ya Bu? Belum, saya masih di Bobong. Oh. Jadi kejadian itu kan di Bobong, tanggal 2, Bobong itu Taliabu, Maluku Utara, salah satu kabupaten di Maluku Utara, tanggal 12 Oktober. Kejadiannya, kemudian besok paginya, tanggal 13 pagi saya masih ada di Bobong karena menunggu helikopter mengevakuasi saya karena di Bobong itu tidak ada lapangan terbang. Dan waktu itu Pak Alimin, Ketua Partai Gelora, datang ke saya dan bertanya karena KPU itu hanya memberikan waktu 7 hari sejak kejadian dan harus ada penggantinya segera. Kalau tidak, waktu itu kita 04 akan didiskualifikasi. Oke. Sehingga mereka malam tanggal 12 malam katanya mereka berembuk dan hasil rembukan dan hasil WhatsApp dari masyarakat mintanya saya menggantikan Bapak. Tanggal 13 pagi Pak Alimin, Ketua Gelora Maluku Utara, datang bertemu saya menanyakan apakah saya mau menggantikan almarhum. Kemudian saya bilang saya itu tidak mengerti politik dan saya seorang perempuan dan saya belum bisa mikir, masih kacau, dan saya bilang saya harus bertemu dengan anak-anak dulu. Kemudian tanggal 14 saya tiba di Jakarta itu tanggal 13 sore. Dari Luwuk naik helikopter, dari Bobong naik helikopter ke Luwuk, Luwuk ke Jakarta naik ada private jet. Tiba, dokter harus membersihkan luka karena lukanya kemarin agak seala kadarnya, dirapikan. Dan 14 saya ngomong sama anak-anak dan beberapa ketua partai pendukung juga bertelepon, begitupun dengan perwakilan dari ketua partai di Jakarta menelpon, dan bahkan waktu tutup peti dari Bang Surya Paloh dan Mas Ketum AHY menelpon saya menanyakan kesiapan saya untuk menggantikan almarhum. Dan karena anak-anak menyetujui, akhirnya saya menjawab kesiapan saya, kalau nggak salah 3 hari setelah kejadian. Jadi bahkan sebenarnya masih berduka di saat itu ya Bu Petinya baru Sherly. ditutup tepatnya. Nah, waktu itu apa akhirnya yang menguatkan Bu Sherly untuk meneruskan perjalanan dari Pak Bedi? Bagi saya tanggal 12 itu titik terendah dalam hidupku. Saya kehilangan seorang suami, ayah dari anak-anak saya. Saya mengalami luka bakar level 2B yang sangat sakit. Saya menganggap suami saya adalah korban dari pelayanan kesehatan yang buruk di suatu kabupaten. Dan saya adalah korban harus mengalami kesakitan tanpa adanya painkiller, dan beberapa stok saya harus dioperasi jahit tanpa obat bius. Dan bagi saya nggak mungkin seorang Benny Laos itu meninggal di sebuah rumah sakit yang ada apa-apanya seperti ini. Saya bahkan sudah menelpon pesawat SOS untuk datang menjemput,
tapi kemudian tidak ada lapangan terbang. Saya membenci keadaan waktu itu dan saya tidak mau perjuangan seorang Benny Laos sia-sia begitu saja. Dan saya juga tidak mau keadaan yang saya alami ini dialami secara terus-menerus untuk rakyat Maluku Utara, terutama di Taliabu, sehingga saya memutuskan bahwa perjuangan almarhum harus dilanjutkan supaya masyarakat Maluku Utara tidak merasakan yang kita rasakan. Jadi nggak menyangka ya Bu, dari sebuah kecelakaan yang sangat memberatkan itu menjadi titik balik dari Bu Sherly dan juga menjadi motivasi Bu Sherly untuk memperbaiki bahkan fasilitas di Maluku Utara. Ya. Yang pertama yang akan diubah apa? Kesehatan kah? Atau? Ya, kesehatan dan pendidikan akan menjadi prioritas kami yang gratis, layak, dan terjangkau untuk seluruh masyarakat Maluku Utara. Begitupun dengan kesehatan, pendidikan. Oke, nah setelah itu apa lagi Bu yang ingin Ibu dalami di Maluku Utara? Program unggulan lainnya yaitu ketahanan pangan untuk meningkatkan, karena mayoritas adalah petani. Jadi kita harus mensejahterakan dan meningkatkan nilai tukar dari petani. Targetnya kita akan swasembada pangan sesuai dengan program Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan. Kita pun akan prioritas di blue economy, di mana nelayan bisa sejahtera tapi alam pun dilestarikan. Dan salah satu proyek besar dari Sherly Sarbin yaitu Transkiaraha, di mana kita akan menghubungkan semua dot-dot pulau-pulau yang belum terhubung. Salah satunya yaitu ada airport di Taliabu, di Obi, dan di Sofifi. Karena berdasarkan kejadian tanggal 12 Oktober itu, semua menjadi sulit ketika sarana prasarana kesehatan sangat minim di sebuah kepulauan dan tidak ada airport. Banyak hal yang seharusnya bisa diselamatkan dan bisa dilakukan, tapi semua terbatas karena tidak ada airport dan prasarana yang sangat minim untuk itu. Itu menjadi prioritas dalam 5 tahun saya ke depan, karena saya sendiri menjadi korban dari kurangnya infrastruktur dan minimnya sarana prasarana kesehatan. Nah sebenarnya program-program lanjutan dari Pak Benny ini kan Ibu teruskan karena Bu Sherly juga turut mendampingi Pak Benny sebelumnya kan selama kampanye itu. Nah yang benar-benar ingin Pak Benny capai di Maluku Utara itu apa sih Bu sebelumnya? Beliau itu lahir dengan keterbatasan ekonomi, jadi beliau dari kecil itu tidak punya rumah, tidak bisa berobat pada sakit karena nggak punya uang, dan bahkan beliau tidak bisa kuliah dan hanya sampai dengan paket C, sehingga itu menjadi motivasi beliau untuk sukses. Akhirnya dari seorang anak kecil yang tidak punya apa-apa, beliau bisa menjadi pengusaha yang sukses dan bisa memberikan kontribusi sebagai putra daerah kepada Maluku Utara dari sisi pengusaha. Kemudian ketika 2017 beliau maju menjadi Bupati Morotai hanya untuk membuktikan bahwa walaupun dengan APBD salah satu terkecil se-Indonesia, Morotai itu dalam 5 tahun bisa menggratiskan kebutuhan dasar dari lahir sampai meninggal. Ketika lahir dikasih santunan, menikah dikasih santunan, meninggal dikasih santunan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan seluruh infrastruktur kesehatan pun, bahkan satu kecamatan 2 puskesmas dengan standar pratama, dan rumah sakitnya dari tipe D bisa dinaikkan ke B. Intinya semua kebutuhan dasar masyarakat beliau bisa, pemerintah hadir dan memberikan pelayanan yang terbaik walaupun APBD-nya salah satu terkecil se-Indonesia. Nah dari itulah beliau pengen bisa diimplementasikan di 9 kabupaten kota lainnya. Itu alasan kenapa beliau maju mencalonkan diri dalam kontestasi Pilgub Maluku Utara kemarin. Dan sekarang saat ini Bu Sherly lah yang karena saya mendampingi beliau selama 5 tahun kemarin di Morotai, saya melihat langsung bagaimana beliau merealisasikan semua ide-idenya, dan saya juga mendampingi beliau waktu turun di 10 kabupaten kota, melihat langsung kebutuhan masyarakat, aspirasi mereka, dan memang ada ketimpangan sosial, ada ketidakhadiran pemerintah untuk pelayanan dasar masyarakat, di mana mereka dibiarkan berjuang sendiri. Oke, nah Bu Sherly, keterpilihan Bu Sherly menjadi Gubernur Maluku Utara ini kan juga sejarah ya bagi Maluku Utara. Apalagi kalau banyak pihak yang mengatakan bahwa Bu Sherly ini kan triple minority, perempuan, beragama Kristen, dan juga etnis Tionghoa, di mana Maluku Utara ini mayoritas adalah Muslim. Itu menjadi tantangan nggak Bu ketika kemarin di kontestasi pilkada?
saya tidak melihat itu sebagai tantangan, saya melihat itu sebagai my strength, karena dari 4 paslon, saya satu-satunya yang minoritas, dan saya satu-satunya yang perempuan, dan perempuan itu sekitar 52% dari populasi. Saya menganggap triple minoritas saya sebagai my strength. Jadi selain penguat-penguat itu juga tentu ada anak-anak di belakang Bu Sherly ya. Anak-anak saya mendukung dari awal, dan dalam perjalanan mereka bahkan ikut menjadi hadir mendampingi saya secara fisik, dan mereka juga ikut kadang-kadang di kampanye akbar atau di pertemuan tertutup mereka ikut berbicara. Oke, nah setelah jeda ini ya Bu Sherly, kita juga akan berbincang dengan anak-anak dari Bu Sherly. Sebenarnya seperti apa perjalanan menemani Bu Sherly selama pilkada? Ya pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dalam segmen Ketuk Pintu. Masih bersama kami ada Ibu Sherly Coanda dan juga dengan anak-anaknya ada Edlin dan juga Edward yang merupakan dua sosok penguat dari Bu Sherly Coanda selama pilkada ini. Nah, saya mau bertanya kepada Edlin terlebih dahulu ya. Panggilannya apa ke Mama? Mami ya. Nah, Edlin, ini kan Mami ini menggantikan posisi Papi waktu itu menjadi gubernur ya. Gimana sih waktu itu perasaannya ketika Mami harus step up dan menggantikan posisi Papi? Bagaimana Edlin waktu itu perasaannya? Selama perjalanan almarhum Bapak Beni, Mami selalu mendampinginya. Dan walaupun emang dari dulu kita tidak pernah menyangka dan membayangkan Mami terjun ke dalam dunia politik, karena Mami selalu mendampinginya, Mami adalah sosok yang tidak asing di dalam bidang politik maupun kepemimpinan daerah. Di waktu almarhum pergi, kita merasa Mami adalah sosok yang pantas untuk maju. Jadi di saat itu kita pun ikhlas, dan Mami mempunyai banyak kekuatan dan keterampilan yang bagus. Adalah wanita yang sangat cerdas, sangat tangguh, pantang menyerah, she's very fast learner, mempunyai banyak skills dalam bidang manajemen maupun finance. Ia pun pernah menjadi Chief Financial Officer di dalam perusahaan Papi, yang itu pun mempunyai track record yang sangat bagus. Mami pun berpartisipasi dalam organisasi Papi, yaitu Bella Peduli, dan Mami adalah ibu yang sangat hebat kepada kami semua. Jadi saya sangat yakin Mami menjadi sosok wanita yang layak untuk memimpin dan membawa Maluku Utara ke dalam kebangkitan, menjadi sosok ibu kepada seluruh warga masyarakat Maluku Utara. Berarti Edlin siap ya mendukung Mami 5 tahun ke depan ya? Siap. Nah, kalau untuk Edward nih, Edward, ini kan berarti Mami akan bolak-balik ke Maluku Utara, nggak stay lagi di Jakarta bersama anak-anak ya. Siap nggak Edward kira-kira? Jadi kebetulan itu pas kejadian itu kebetulan saya lagi di Amerika. Nah itu jadi pas terbang balik ke Jakarta, kan baru landing langsung ke rumah sakit itu. Pertanyaan pertama yang ibu berikan kepada saya itu setuju gak Mami maju. Terus kebetulan itu perjalanan dari Amerika ke Indo itu di pesawat nggak tidur, mikirin kayak masa kayak I didn't want it to end like this, kayak nggak mau perjuangan almarhum sia-sia. Jadi dan kita semua tahu visi misi mimpi dan betapa penting perjuangan ini untuk ayah saya, dan jadi kita siap mendukung ibu, dan saya rasa mungkin kayak ibu akan lebih jarang di Jakarta, lebih jarang di rumah, cuman saya rasa ini
pengorbanan kecil dibanding pengorbanan yang telah dilakukan ayah saya, pengorbanan yang telah terjadi. Dan saya akan sebagai anak pertama, walaupun memang selisih umur beda dikit, saya akan berusaha untuk belajar menggantikan peran ayah saya dan coba membantu jaga adik-adik agar ibu bisa fokus untuk melayani masyarakat. Dan puji Tuhan, saya juga sangat beruntung mempunyai keluarga yang sangat baik, paman, tante, bahkan teman-teman dan orang-orang yang dekat dengan ayah saya yang telah dibantu ayah saya. Mereka juga semua siap untuk membantu, mendampingi, dan mendukung ibu saya dan pun adik-adik. Jadi ya kita semua ikhlas lah dan siap, akan terus, saya yakin adik-adik saya juga akan terus mendukung ibu agar visi misi ayah saya untuk masyarakat, untuk kampungnya Maluku Utara yang sangat kaya, yang ayah saya inginkan dari dulu, hanya untuk kekayaan itu dialami, dinikmati oleh masyarakat di seluruh Maluku Utara dengan rata tanpa ada yang tertinggal. Dan saya yakin ibu saya akan bisa bantu mencapai mimpi itu. Jadi untuk itu kita akan terus memberi dukungan, dan secara tidak langsung ini cara kita sebagai keluarga melunasi utang kita kepada ayah saya yang telah memberkati kita dengan semuanya. Jadi mungkin itu saja. Berarti Edward dan Adeline harus kuat ya untuk Mami selama 5 tahun ke depan. Bu Shirley, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Edward dan Adeline seperti apa nanti 5 tahun ke depan perjuangannya didampingi oleh kedua anaknya? I'm so proud of them. Aku bangga banget. Gak apa-apa, take your time Bu Shirley. Papinya kalau bisa lihat, papinya pasti bangga banget. Mereka bertumbuh menjadi sangat dewasa dalam waktu yang sangat singkat karena keadaan. Mereka bahkan tidak pernah berbicara bahasa Indonesia yang terlalu panjang di publik. Dan mereka bahkan bisa membantu mendampingi saya, mau berbesar hati untuk mendampingi saya di Maluku Utara, di kampanye Akbar, berbicara depan puluhan ribu rakyat Maluku Utara dengan bahasa Indonesia yang cukup baik. Dan terutama Edward, dia tiba-tiba menjadi sangat dewasa. Dia harus menjadi kakak untuk kedua adiknya dan menjadi kepala keluarga, mendampingi saya. Begitupun dengan Adeline, mereka menjadi lebih dewasa dalam waktu yang sangat singkat, dan mereka bisa menerima ini dengan cukup baik, dan mereka mendukung saya. Dan mungkin the keyword is seorang Benny Laos itu udah baik banget sama kita. This is how we pay him. Baik, terima kasih banyak Bu Shirley sudah berbagi bersama kami. Kami doakan selalu kuat dan juga bisa membawa Maluku Utara ke jalan yang lebih baik dan juga lebih maju. Terima kasih Bu Shirley, terima kasih Edward, terima kasih Adeline. Tetap kuat untuk maminya ya. Dan pemirsa, tadi perbincangan saya bersama dengan Shirley Chowanda, dan saya akan kembalikan ke studio ke Febrian dan juga Marcel. Silakan teman-teman.